Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan proyek akhir kami, pemrograman berbasis orientasi dari kelas G dengan nama program sistem parkir. Nama saya Fauzan Amir Al-Ghifari dengan NIM 192410103031. Nama saya Windy Triwardianti, NIM 192410103052. Saya Ratna Puspita Eka Putri, NIM 192410103004. Sebelum masuk ke program atau codingan, mungkin pertama kali dijelaskan dulu oleh teman kami, Windy. Silakan. Jadi, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai program yang kami rancang, yaitu sistem parkir. Apa sih sistem parkir? Jadi, sistem parkir ini akan membantu petugas parkir dalam menghitung tarif parkir dan memberitahu berapa kapasitas parkir yang ada di tempat parkir tersebut. Untuk tarif parkirnya nanti roda 2 sendiri, roda 4 sendiri. Roda 2 itu untuk motor dan roda 4 itu untuk mobil. Dan untuk kapasitas parkir, nanti kapasitas parkir ini akan memberitahu pengguna kendaraan mengenai kapasitas yang dapat masuk dalam suatu gedung parkir atau kawasan parkir, sehingga apabila tempat parkir penuh, maka pengendara yang akan parkir sudah mendapat informasi bahwasanya tidak ada tempat parkir yang kosong, sehingga bisa mencari tempat parkir lain atau tidak parkir di situ. Seperti itu. Lalu kami menggunakan materi pemrograman berorientasi objek berupa yang pertama kelas, yang kedua ada overriding, polymorphism, yang selanjutnya ada abstract class dan function. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ratna. Selanjutnya yaitu ada tampilan dari sistem yang kami buat. Pada tampilan utama akan muncul kalimat random "Selamat datang di parkir modern". Dan di bawahnya ada kapasitas motor dan juga kapasitas mobil serta tarif yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada menu pilih jenis kendaraan. Apabila kita memilih angka 1, akan muncul menu untuk roda 2. Di sini terdapat pilihan menu lagi, yaitu yang pertama menu tambah data, yang kedua menu perbarui data, yang ketiga menu hapus data, yang keempat kembali ke menu utama, dan yang 5 untuk pengaturan parkir. Yang pertama, kita dapat menambah data dengan cara memasukkan nomor polisi dari kendaraan tersebut. Selanjutnya, kita dapat memasukkan durasi dari lama kendaraan tersebut akan parkir. Dan apabila sudah, data akan tersimpan dan dapat kita lihat di bagian perbarui data. Di perbarui data ini kita juga dapat mengubah lama durasi ataupun merubah nomor polisi dari kendaraan tersebut dengan cara memasukkan nomor kendaraan yang akan kita ubah. Selanjutnya,
Ada di menu ketiga yaitu hapus data. Di hapus data ini kita dapat menghapus kendaraan yang sudah keluar dari parkir dengan cara memasukkan nomor polisi yang akan dihapus. Pada menu yang keempat, itu apabila kita memilih menu yang keempat, kita akan kembali ke menu utama. Pada menu kelima, ada pengaturan. Di sini, kita dapat mengatur kapasitas motor yang akan diparkir, kapasitas total motor yang akan diparkir, dan juga kapasitas mobil yang akan diparkir. Serta kita dapat menentukan tarif parkir motor dan mobil sesuai per jam yang kita tentukan. Untuk yang di pilihan roda 4, isinya sama dengan pilihan di roda 2. Untuk selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman saya, Fauzan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan codingan dari program sistem parkir ini. Nah, yang pertama kami menggunakan library random. Nah, ini untuk mengacak fungsinya. Saya menggunakan random ini untuk mengacak string yang ada di array. Kemudian kita menggunakan library SQLite 3 karena di sini basis datanya kami menggunakan SQLite 3. Nah, di sini yang con sama dengan SQLite 3.connect data.db ini merupakan kode sintaks untuk mengkoneksikan ke database, file database yang bernama data.db. Lalu di bawahnya ada kapasitas motor. Nah, ini untuk mengambil value kapasitas motor dari tabel setting dari database. Jadi, kami kapasitas dan tarifnya kami simpan dalam database. Kemudian kapasitas mobil juga sama, tarif motor dan tarif mobil ini juga kami mengambil dari database. Kemudian sintaks con.close ini untuk menutup koneksi database. Di bawahnya ada variabel movielist. Nah, ini berisi array string selamat datang yang akan ditampilkan secara acak. Nah, di bawah ini yang movie item sama dengan random.choice. Nah, di dalamnya parameternya dari movielist yang berisi array string selamat datang. Baru di bawahnya ditampilkan di print. Nah, ketika pertama kali dijalankan, maka program ini akan memanggil function show menu. Nah, apa saja yang di dalam show menu? Nah, ini show menu. Yang pertama akan ditampilkan kapasitas motor yang tersedia di parkir tersebut. Di bawahnya ada kapasitas mobil, kemudian tarif motor per jamnya berapa, tarif mobil per jamnya berapa akan ditampilkan. Nah, di bawahnya ada menu pilihan kendaraan. Untuk 1, pilihan roda 2, 2, pilihan roda 4. Nah, di sini jika kita memilih angka 1 atau memasukkan angka 1, maka akan memanggil function motor. Nah, function motor di sini menunya terdapat 1, tambah data kendaraan motor, kendaraan roda 2, 2 perbarui data, 3 hapus data, 4 menu utama, 5 pengaturan. Nah, jika di mana ini dipilih 1, maka akan muncul inputan plat nomor,
kemudian durasi, kemudian memanggil kelas dengan argumen plat dan durasi, dan ini mohon maaf, saya ulangi, di motor ini menginisialisasi kelas motor dengan argumen plat dan durasi, kemudian di bawahnya memanggil metode tambah dari kelas motor. Nah, apa isi dari metode tambah di kelas motor? Nah, di sini metode tambah, pertama kita koneksikan ke database terlebih dahulu. Kemudian variabel jenis sama dengan 1. Nah, kami atur bahwa 1 itu untuk jenis motor. Bawahnya ada tarif, yaitu ambil dari global variabel tarif motor per jam. Nah, kemudian untuk bayarnya, durasi yang diinputkan sebelumnya dikalikan tarif, maka akan diinsertkan ke dalam database tabel data. Nih, kemudian jika ada penambahan data, maka otomatis mengupdate kapasitas motor berkurang 1. Jadi otomatis berkurang jika ada tambahan data. Kemudian kembali ke function motor. Nah, jika kita pilih menu kedua, nah di dalam menu kedua yaitu perbarui data, pertama kita koneksikan database terlebih dahulu. Kemudian muncul data-data dengan where jenis sama dengan 1. Jenis sama dengan 1 yaitu motor. Maka akan muncul data-data hanya motor yang muncul. Kemudian tutup koneksi database. Di bawahnya ada inputan nomor polisi yang ingin diperbarui. Nah, di bawahnya kita koneksikan database lagi. Di sini untuk mengecek apakah nomor polisi yang sebelumnya kita inputkan itu ada di dalam database. Jika tidak, maka muncul data tidak ada. Jika ada, maka muncul inputan nomor polisi baru, durasi baru, kemudian di bawahnya inisialisasi kelas motor dengan argumen plat baru, durasi, dan plat lama. Kemudian memanggil metode update dari kelas motor. Nah, saya akan masuk ke metode update di kelas motor. Nah, metode update di sini isinya pertama koneksi ke database, kemudian variabel tarif ini untuk mengambil tarif motor per jam dari global variabel yang sebelumnya kita tarik dari database, kemudian bayarnya kalkulasi dari durasi yang kita inputkan pada menu awal, menu 2 tadi di function motor, dikalikan tarif, kemudian kita update di database tabel data dengan where clause plat sama dengan plat lama tadi yang ingin kita inputkan. Kemudian kembali ke function motor. Jika menu 3, maka kita koneksikan ke database dulu. Kemudian kita menu 3 yaitu hapus data, menu 3. Pertama kita koneksikan database dulu, terus kita tampilkan data motor where jenis sama dengan 1. Nah, lalu di bawahnya ada inputan nomor motor dengan nomor polisi yang ingin dihapus. Di bawahnya kita cek terlebih dahulu apakah motor dengan nomor polisi yang telah kita inputkan sebelumnya ada di database atau tidak.
Jika tidak ada, maka muncul data tidak ada. Jika ada, maka akan menginisialisasi kelas motor dengan satu argumen plat yaitu. Kemudian di bawahnya memanggil metode hapus dari kelas motor. Nah, metode hapus ini berisi ini pertama kita koneksikan ke database terlebih dahulu, kemudian mengeksekut query delete dari tabel data yang mana plat sama dengan inputan plat nomor tadi. Kemudian di bawahnya otomatis akan mengupdate kapasitas motor menjadi tambah 1 karena datanya sudah dihapus atau alias ibaratnya sudah keluar dari parkir, maka otomatis kapasitas bertambah 1. Kemudian kembali ke menu tadi. Nah, jika pilih keempat, ya ini memanggil function back to menu. Nah, back to menu ini memanggil function show menu. Nah, show menu kembali ke menu awal, menu utama. Kemudian kembali ke function motor. Jika dipilih menu 5, yaitu atur konfigurasi kapasitas dan tarif motor per jam. Nah, di sini berisi yang pertama menginisialisasi kelas motor, kemudian memanggil metode atur dari kelas motor. Nah, di sini metode atur, pertama kita koneksi ke database dulu, kemudian ada inputan kapasitas motor, kemudian tarif motor. Nah, lalu mengeksekut query update dari table setting dan mengatur kapasitas motor, tarif motor dari inputan sebelumnya. Nah, untuk function motor sudah selesai. Kembali ke menu utama untuk roda 4. Untuk roda 4 sama seperti roda 2, cuma jenisnya sama dengan 2. Untuk mobil sama dengan 2. Selebihnya sama seperti pada motor. Nah, di sini kami menggunakan materi yang diterapkan di PBO adalah kelas, abstract class, kemudian polymorphism, overriding, function, dan database. Untuk kelas, di sini ada 3 kelas, kendaraan sebagai superclass, kemudian ada kelas motor, ini menginheritance dari kelas kendaraan, kemudian mobil juga menginheritance dari kendaraan. Nah, di kendaraan ini ada abstract method. Metodenya ada metode tambah, metode update, metode hapus, ada metode atur. Nah, di kelas motor yang mana menginheritance dari kendaraan ini juga ada metode tambah, metode update, metode hapus, metode atur. Begitupun juga di kelas mobil. Nah, ada metode tambah, metode update, metode hapus, metode atur. Ini termasuk mengimplementasi materi polymorphism juga, khususnya overriding. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.